Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,65%. Dengan total market cap mencapai 965 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat kurang lebih tepatnya 0,8 lah, 0,8% dalam 24 jam terakhir di angka 19.900-an. Lalu untuk Ethereum, dia malah koreksinya bertambah sebesar 1,75% dalam 24 jam terakhir di angka 1.400-an. Jadi sepertinya ini kena struktur yang kita bahas kemarin. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 1,62%, cukup oke ya. Lalu untuk XRP, dia meningkat signifikan sebesar 7,73%. Untuk Cardano meningkat sebesar 2,39%, Solana sebesar 0,07%, dan untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,36%. Nah, yang gue penasaran Atom nih. Untuk Cosmos atau Atom, dia kembali lagi meningkat sebesar 7,82%. Jadi not bad ya. Nah, overall kalau kita lihat di sini, altcoins sepertinya mulai tambah kuat lagi dan Bitcoin dominance cenderung turun. Oke, sebelum kita masuk ke chart, kita akan lihat dulu economic calendar. Sebenarnya ada beberapa hal ya di belakang sini yang bisa dibilang importance cukup tinggi, seperti existing home, lalu crude oil inventories. Tapi arguably yang paling penting pada minggu depan adalah tanggal 22 ya, di mana tanggal 22 ini akan keluar data FOMC ya, mulai dari statement, economic projection, dan juga arguably yang paling penting adalah interest rate decision ya. Nah, di mana nanti ini saat keluar ya, harapan kita adalah lebih rendah daripada forecast. Nah, terakhir kali ini bagus sesuai dengan forecast, jadi tidak merusak market, ya malah cenderung sedikit naik ke atas. Nah, tetapi yang jadi permasalahan adalah data CPI kita kemarin ya. Nah, data CPI-nya sayangnya nggak bagus untuk core CPI-nya. Untuk headline arguably ya sedikit di atas forecast, tapi masih turun dari bulan sebelumnya. Untuk yang core, sayangnya meningkat double daripada forecast. Jadi ya cukup berantakan lah ya. Nah, sayangnya data CPI itu akan mempengaruhi juga interest rate ya. Apabila inflasi belum under control, the Fed akan cenderung masih hawkish ya. Jadi lagi-lagi secara data CPI kemarin probabilitasnya the Fed akan masih hawkish dan ada kemungkinan besar nanti pada tanggal 22 September ini akan ada peningkatan interest rate yang lebih besar daripada forecast ya. Jadi lagi-lagi kalian bisa tunggu dan bisa catat ini akan terjadi nanti pada tanggal 22 September pada pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat ya. Lalu selanjutnya kita akan geser ke charting seperti biasa. Nah, kemarin nyaris kena buy limit pertama kita yaitu di 19.200-an. Kemarin terendahnya itu sampai di 19.322. Ya berarti hanya selisih $100 saja. Nah, untuk sekarang ya dia masih menyelesaikan PR dia. Ya, PR dia seperti yang kita bahas dari kemarin-kemarin yaitu adalah bertahan di atas dari 19.200. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang gini nih. Ini kan mulai naik lagi. Apakah akan mulai tereject oleh MA20 atau tidak? Nah, kalau dia mulai reject di sini oleh 20 dan kembali retest, nah kalau jebol, that's gonna be bad, ya. Jadi lagi-lagi, sekali lagi gue ulangin masih sama PR-nya untuk short term secara secara price action untuk Bitcoin, yaitu harus bertahan di atas dari 19.200. Oke, itu untuk short term ya. Untuk long termnya kita tahu ya PR-nya jujurnya cukup menyebalkan ya, yaitu adalah menaklukkan MA200 yang sekarang masih jauh ya. Jadi dia harus menaklukkan di 23.300-an. Nah, selain dari itu ya, yang bikin concern adalah MA20 yang udah pasti ini. Ini udah pasti akan terjadi death cross pertama kali sepanjang masa untuk Bitcoin di weekly ya antara 20 dengan 200. Nah, pertanyaannya saat terjadi death cross di sini, apakah MA20 akan menjadi tukang pukul atau tidak? In theory, yes, dia akan menjadi tukang pukul dan mulai menghajar harga Bitcoin lanjut lagi ke bawah. Ya, jadi, jujurnya ini secara makro not looking good, ya, dan ya lagi-lagi harapan terbesar kita adalah di 19.200 dia bisa kembali lagi mantul dan benar-benar menjadi double bottom, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara short term dan long termnya ya. Jujurnya kelihatan quite bearish ya. Dan sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ini libur ya.
Yes, ini kayaknya libur deh. Kita lihat market close kayaknya. Yes, market close. Nah, jadi kita bisa lihat terakhir kemarin ada perlawanan lagi ya, dia sempat naik ke atas tapi reject oleh nyaris reject oleh Bollinger Band. Nah, berita bagusnya apa? Berita bagusnya ini masih cenderung membuat suatu lower high ya. Nah, jadi satu aset ya, bukan cuma indeks dolar tapi satu aset yang mulai membuat lower high, tidak bisa lanjut membuat higher high, itu adalah mungkin aset yang mulai melemah. Ya, jadi secara TA kita ada harapan di sini. Ya, ada harapan dia mulai reject dan mulai close daily di bawah dari MA20, kalau bisa sampai di bawah dari 108,55. Itu secara TA ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan secara fundamentalnya ya seperti pembahasan kita tadi di depan ya, akan cenderung sedikit bearish ya, karena ya data CPI kemarin nggak bagus ya, dan FOMC ada kemungkinan akan kepengaruh juga dari situ ya. Jadi kita harus siap-siap, ada kemungkinan secara fundamental akan bumpy pada bulan ini ya. Baik lagi ya, ini bulan September, sepertinya memang September ini bukan bulan yang bagus untuk cryptocurrency in general. Oke, selanjutnya untuk Nasdaq, S&P, lalu Dow Jones, semuanya udah close di bawah dari simpelnya udah membuat lower low ya. Mereka semua sudah membuat lower low, dan ya semoga saja BTC nggak ikutan seperti mereka. Karena sekarang BTC masih belum membuat lower low ya, masih ada jarak. Nah, jadi harapan kita dia nggak hitung situ. Untuk gold dan silver ya, mulai ada recovery untuk gold ya. Tapi gold balik lagi dia udah tembus lower low-nya ya. Untuk silver dia malah bertahan dengan cukup bagus ya, bahkan masih bertahan di atas dari MA50 untuk sekarang ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk macroeconomics dan juga lebih ke ya baik lagi untuk gambaran makro secara cryptocurrency market juga. Nah, untuk buy limitnya kita akan bahas di belakang, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan buy limit, gue akan ingatkan sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, ya. Bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan kalau lo penasaran gimana cara terbaik untuk mendukung TCI, ada banyak. Lo bisa like, bisa subscribe our video, bisa share juga our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, buy limit pertama tidak berubah, masih di 19.200-an ya. Nah, ini buy limit tentunya referring ke spot. Nah, untuk posisi long sama bisa kalian pertimbangkan juga di 19.200, tapi perbedaannya lebih baik tunggu terjadi konfirmasi. Ya, jadi jangan cuma asal pasang pending order long, tapi tunggu dia retest kali ya, ada rejection naik ke atas, retest lagi 2 kali atau konfirmasi, monggo kalian buka posisi long. Target TP-nya 2. Buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 20.800. Ya, buat kalian yang lebih konservatif bisa pertahankan di MA20. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya tinggal dibalik logikanya ya, antara reject oleh MA20 atau 20.800. Anda kan reject oleh 20 ya, retest kali, retest 2 kali atau konfirmasi, silakan buka posisi short dengan target TP di 19.200-an. Tapi andaikan dia jebol 20-nya ya, dia nggak retest, jebol, lalu retestnya malah di 20.800, retest kali, retest 2 kali atau konfirmasi, nah kalian buka posisi shortnya di 20.800. Nah, target TP-nya kalau dia terbukanya di 20.800 ada dua pilihan.
buat yang konservatif di MA20, buat yang agresif di 19.200. Ya, jadi lagi-lagi logikanya simple ya, nggak ribet, dan harusnya kalau lu udah ngikutin ECWT juga beberapa kali udah mulai kebayang seperti apa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk long, short, dan buy limit pertama. Untuk buy limit kedua kita harus geser ke indeks Bitcoin dan harusnya lu udah hafal juga, yaitu di daerah sini ya 15.600. Di mana ini adalah statistik yang terjadi dua kali sebelumnya di 2020 dan 2015, di mana saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200 weekly ya, dia ada drawdown sekitar 30%. Nah, basically ini adalah drawdown 30% dari MA200 yaitu di 15.600-an. Kalau jebol juga gimana, Bang? Kalau jebol juga sayangnya kita akan masuk ke scenario 12.000 sampai 10.000. Nah, lu pasti cukup sering dengar ya. Cuman sayangnya banyak orang tuh ngomong 12.000, 10.000 tuh nggak pakai TA ya, mereka cuma ngomong aja. Faktanya ada sebenarnya ya. Salah satu yang analis yang membuat populer teori ini adalah Garrett Soloway ya. Garrett Soloway menyatakan target dia itu sekitar 12.000 sampai 10.000-an ya. Itu make sense ya, masuk akal karena memang ada strukturnya di sini. Nah, tapi buat lo yang mungkin nggak dengar teori itu, ya jangan cuma ngulang kayak ini gitu, jangan supaya kayak kakak tua cuma ngomong ulang-ulang aja. Lo harus ngerti juga logikanya kenapa, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Sekarang harapan kita seperti pembahasan kita di depan juga, jangan sampai weekly close di bawah dari 19.200-an. Karena kalau sampai mulai dari situ, kemungkinan besar akan lanjut membuat lower low dan lower high. Dan tentunya kalau itu terjadi, skenario 12.000, 10.000 semakin nyata. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan kita bisa lihat dia retest daerah 1434 sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Nah, ini sudah terbukti bahwa Ethereum benar-benar terjadi buying the rumor and selling the news. Ya, gue udah warning dari kapan-kapan ya. Gue udah bilang fenomena ini sering terjadi. Ya, pernah terjadi di Polkadot, pernah terjadi di Cardano. Jadi gue bilang hati-hati, jangan lu asal beli all in di tempat waktu the merge. Tapi masih ada aja ya, di grup juga masih ada yang wah, gua rugi nih gara-gara the merge. Ya, siapa suruh beli di situ ya. Oke. Nah, jadi lagi-lagi kita bisa lihat struktur kembali lagi ke daerah sini. Nah, untuk setup kita sebenarnya bisa pertimbangkan untuk posisi long apabila pada hari ini dia tetap daily close di atas dari 1434 ya. Nah, kalau dia close di atas dari 1434, kita bisa lihat lusanya. Kalau lusanya retest lagi, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long karena itu adalah konfirmasi ya. Nah, tapi baik lagi harus sabar dulu. Jangan sekarang buka dulu, karena belum terjadi konfirmasi. Ya. Ini yang kadang-kadang orang nggak sabar. Ya, dan benar, kadang-kadang bisa ketinggalan. Bisa aja tiba-tiba langsung naik. Tapi tujuan kita tunggu konfirmasi adalah membuat probability kita semakin kecil untuk kena false breakout. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya target TP longnya adalah di 1524. Ya, sangat gampang lah. Buat lu yang udah sering lihat di CWT, langsung kebayang. Ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya ya. TP posisi long lu di sini, buka posisi shortnya di tempat TP posisi long. Ngerti nggak sih? Ya, kebayangkan di sini adalah resisten, ini adalah support. Jadi kalau dia di sini udah konfirmasi ya, naik ke atas, ke reject sekali, ke reject dua kali, nah lu bisa posisi short di sini ya. Nah, ini andaikan BTC dia flat dalam seminggu inilah gitu kesannya ya. Sampai minimal tanggal 22 lah, kita tahu tanggal 22 akan ada data FOMC. Andai kan dia flat. Nah, ini Ethereum bisa saja bermain di antara price range ini, 1524 ke 1434. Nah, ini bisa kita manfaatkan buat lu yang suka trade short term, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Untuk struktur, ya not looking good. Ya, lu bisa lihat ini literally buying the rumor and selling the news. Nah, harapan gue adalah jangan sampai jebol lagi daerah 1434. Karena kalau ini jebol, ini akan masuk ke price range yang cukup jauh nih ya. Antara 1434 dengan 1242. Ya, dan that's a lot of pain. Oke, dan Cosmos memang nggak ada obat ya. Yang lain lagi menderita, lagi koreksi, dia malah membuat higher high ya. Dia tembus MA200 ya. Dan sekali lagi ini adalah kayaknya di top 20 kripto ya, satu-satunya yang membuat pola paling rapi. Higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Sampai sekarang belum break ya. Nah, jadi sayangnya setup posisi short kita kemarin gagal. Nah, tapi ini juga menjadi satu pelajaran buat lo yang suka nakal nih
nakal nggak mau nunggu konfirmasi. Nah, buat lu yang nakal nggak nunggu konfirmasi kemarin ya sekarang ya rugi ya, karena lu buka posisi short di EMA 200 malah naik ke atas. Ini dia pentingnya konfirmasi. Kemarin waktu kita nunggu konfirmasi di sini, bisa lihat reject 1, reject 2 ya, dan lu buka di daerah sini harusnya ya, pending order kebuka. Aman ya. Tapi kalau lu asal buka berpikir bahwa oh di sini juga ke reject, ya ini sering kali terjadi ya. Jadi kesannya false ya, bukan false breakout ya. Lebih tepatnya apa? Resistannya ternyata nggak nahan gitu. Jadi ya itu dia pentingnya kita tunggu konfirmasi. Nah, untuk sekarang ini kan udah reclaim nih. Pertanyaannya apakah MA200 akan menjadi support atau tidak? Nah, ini tentunya butuh retest. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita coba lihat apakah Cosmos akan melakukan retest ke MA200 sebagai support atau tidak. Andaikan ya, hari ini dia retest 200, besok retest lagi kedua kali, nah lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di MA200 yang ada di $15 lebih 58 sen. Target TP-nya di mana untuk posisi long? Yaitu di daerah $17 lebih 71 sen. Ya. Jadi itu untuk posisi long dan short untuk di Cosmos. Untuk posisi spotnya sama dengan posisi long yaitu di MA200 juga yang sama di $15 lebih 58 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos ya. Ya untuk price range sekarang kita bahas di situ aja dulu ya. Dan lagi-lagi secara struktur it's the best for now. Oke, nah untuk Phantom kita bisa lihat kemarin lusa dia jebol ya, dia daily close di bawah dari struktur 24 sen. Nah, tetapi pada hari ini dia berhasil reclaim lagi. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi satu setup kita untuk buka posisi long ya. Nah, tapi jangan sekarang, tunggu dulu apakah dia akan retest 2 kali atau konfirmasi ya. Kalau dia hari ini ya, dia retest sekali, besok retest sekali lagi. Nah, bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 24 sen dengan target TP antara di MA20 ini untuk yang konservatif ya, dan di 27 sen untuk yang lebih agresif. Itu untuk posisi long ya. Untuk posisi spot juga sama, lo bisa pertimbangkan di 24 sen. Perbedaannya kalau untuk spot ini jangka panjang ya. Nah, untuk posisi short tergantung nih ke reject di mana. Kalau dia ke reject di 20 ya, reject sekali, reject 2 kali, ya udah berarti lu short di 20 dengan target TP di 24 sen. Tapi kalau 20-nya jebol ya dan dia tembus sampai ke sini, reject sekali, reject 2 kali, nah lu shortnya di 27 sen. Kalau kena di 27 sen, lu lebih enak, ada pilihan. Lu bisa konservatif, TP-nya di MA20 atau bisa agresif di 24 sen. Ya, jadi lagi-lagi ya, buat lo yang merhatiin ini secara logikanya gampang ya. Jadi ya benar-benar cuma support dan resistance saja. Dan kalau gue pribadi ya, gue udah pernah coba pakai berbagai macam gitu ya, cara trading yang ekstra kesannya ekstra sakti lah, pakai filter ini, filter itu. Wah, banyak banget syaratnya. Ujung-ujungnya menurut gue pribadi ya, lebih gampang kayak gini. Ya, lebih gampang support resisten, paling lo mau ditambah lagi dengan RSI dan paling lihat-lihat volume lah dikit. That's it. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit, lalu untuk long dan short untuk FTM. Secara struktur not looking good ya, not looking good. Not the worst, tapi not looking good ya. Nah, harapan gua adalah ya sebenarnya harapan gua sih di inilah di BTC biar nggak hancur di tanggal 22 September karena lagi-lagi 22 September ini cukup penting. Terakhir kali interest rate dia cuma gini deh, nggak lebih rendah daripada forecast, sama dengan forecast aja bagus. Nah, sayangnya data CPI waktu forecastnya itu sesuai ya sama si interest rate, itu CPI-nya oke. Nah, sekarang CPI-nya buruk. Jadi ya probabilitasnya akan cenderung volatile ke bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat ada setup posisi short yang cukup bagus. Ya, jadi kita bisa lihat tanggal 15 September kemarin dia jebol. Tanggal 16 kemarin dia retest pertama dan ini akan menjadi retest kedua ya. Tinggal kita tunggu apakah besok BNB akan tetap daily close di bawah dari 276,1 atau tidak. Kalau masih tetap di bawah, itu kita akan bisa pertimbangkan posisi short di daerah situ juga tentunya ya. Nah, jadi untuk short di sini tentunya TP-nya adalah di 263,6. Nah, ini adalah daerah yang super penting sebenarnya untuk BNB. Karena ini adalah summer low 2021. Ya, jadi one of the major structure lah untuk BNB ya. Nah, jadi semoga saja posisi shortnya bisa pas mantul di sini ya. Nah, tentunya untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Seandainya di sini udah dapat nih posisi short, lalu kita kena TP di sini.
retest sekali, retest 2 kali, lo bisa pertimbangkan buka posisi long. Target TP-nya dibalik yaitu di 276,1. Ya lagi-lagi logikanya seperti logika biasa kita untuk untuk trade futures. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short untuk BNB. Untuk posisi spotnya sama dengan posisi long yaitu di 263,6. Dan secara struktur BNB oke lah ya, masih oke dibandingkan dengan beberapa aset yang lain. Tinggal ini yang penting nih ya, kalau 263 bisa dipertahankan, ini akan bisa menjadi hal yang bagus. Tapi kalau ini tembus lagi ya, itu sebenarnya major support. Jadi harapan gue benar-benar ini bisa terpantul lagi di 263,6. Dan kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Ya, untuk secara TA not that bad ya, masih ada kesempatan dan beberapa aset dia masih ada major support yang masih bisa menahan, termasuk Bitcoin 19.200. Tetapi kita nggak bisa tutup mata pada fundamentalnya yang akan terjadi pada tanggal 22 September. Lagi-lagi gue bukan saudara Jerome Powell ya, Jerome Powell bukan paman gue, bukan keluarga gue. Jadi kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh the Feds ya. Karena beberapa kali kita berharap the Feds dovish, tiba-tiba kita dibanting ya, seperti kemarin speech Jerome Powell itu ini ya, speech 8 menit itu nge-wipe out 1,2 triliun US dollars di saham Amrik. Ya, jadi lagi-lagi we'll never know sampai tanggalnya itu terjadi ya. Tapi yang kita bisa lihat adalah indikasi. Indikasinya sayangnya cenderung negatif karena core CPI dari Amrik nggak bagus kemarin, double dari forecast. Nah, jadi ya ekstra hati-hati ya. Dan harapan gue sebelum ke sebelum ke tanggal 22 September, cryptocurrency market mulai naik dulu ke atas, mulai menemukan low support supaya kalau terjadi lagi bantingan ada kesannya extra cushion lah, atau ada bantalnya dulu gitu. Kalau kesannya sekarang harga masih jelek terus, nanti tanggal 22 masih segini, ya udah itu kesan dibanting tapi nggak pakai kasur gitu. Kan lebih enak kalau pakai ada kasur di bawahnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.